Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Inovator, program mingguan DW Indonesia yang menghadirkan sejumlah laporan menarik seputar dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Berikut topik utama Inovator untuk pekan ini. Sistem navigasi untuk pejalan kaki. Hutan Kolombia yang terancam pembangunan. Cetak sukses lewat kartun kucing ala seniman Inggris. Sistem navigasi tidak selamanya harus mengandalkan satelit. Sekelompok ilmuwan di Fraunhofer Institute Jerman mengembangkan sistem pemandu jarak dekat yang mampu menentukan posisi penggunanya dengan memanfaatkan jaringan nirkabel alias WLAN yang dipasang di tempat-tempat umum. Para pengguna smartphone pasti pernah mengalaminya. App navigasi tidak berfungsi di dalam stasiun, di museum, atau di pusat perbelanjaan. Penyebabnya, sinyal GPS terlalu lemah atau tidak akurat. Kondisi tak ada sinyal GPS tentu menjengkelkan. Pertolongan datang dari para ilmuwan di Institut Fraunhofer untuk saklar terintegrasi IIS. Mereka mengembangkan metode baru untuk penentuan posisi. Para ilmuwan memanfaatkan jejaring sinyal yang ada, baik itu WLAN, GSM, atau Bluetooth. Teknik baru ini tidak memerlukan jaringan sinyal sendiri agar dapat melakukan navigasi di dalam bangunan. Kami memanfaatkan sinyal dari pemancar WLAN atau Bluetooth. Setiap perangkat memiliki daya jangkau tertentu dan memancarkan pola kekuatan sinyal yang khas di dalam ruangan. Mula-mula kami buat pola kekuatan sinyalnya. Dengan persamaan matematika dari pola ini, kita menentukan posisi. Mula-mula diukur kekuatan sinyal masing-masing pemancar WLAN atau hotspot Wi-Fi dalam posisi berbeda-beda di ruangan. Di setiap titik pengukuran, kekuatan sinyal berbeda tapi unik untuk titik ini. Karena itu, nantinya setiap titik pengukuran bisa ditemukan lagi. Pada satu lokasi, kami menerima sejumlah sinyal dari stasiun dengan konstelasi kekuatan yang khas, ibarat sidik jari lokasi tersebut yang bisa kami kenali lagi. Beragam sidik jari ini kemudian dihimpun dalam bank data dan bisa direkam ke dalam smartphone. Dengan itu, smartphone bisa memanfaatkannya untuk penentuan posisi mandiri. Pada saat pelacakan, smartphone menangkap pola kekuatan sinyal tertentu, yakni sidik jari yang sudah diukur sebelumnya dan membuat persamaan dengan pola kekuatan sinyal dalam bank data. Dari situ dapat dihitung posisi aktual dengan akurasi hingga 2 meter. Lokalisasi berfungsi begini, alat menerima pengukuran aktual dan mengeluarkan pola kekuatan sinyal. Kemudian dibandingkan dengan pengukuran yang ada dalam bank data. Di dekat pola kekuatan sinyal inilah saya berada. Teknologi baru ini bisa diterapkan dimanapun, di lokasi yang memerlukan informasi akurat dalam real time. Misalnya di museum, sebuah app akan memandu pengunjung dari ruangan ke ruangan dan menjelaskan secara ilmiah objek yang dipamerkan. Sächsische Gehöftanlage. Das Modell zeigt eine idealtypische Siedlung, wie sie im 7. oder 8. Jahrhundert. Di dekat kafetaria, pengunjung dapat informasi tentang menu. Di bagian pintu, informasi tentang jam buka atau harga tiket. Dan lebih banyak lagi. Di bandara, saya ingin tahu di mana gate penerbangan saya dan berapa lama waktunya hingga sampai ke sana. Saat naik kereta, saya ingin tahu di mana saya saat ini dan bagaimana mencapai kereta. Software ini bahkan bisa membantu navigasi di gedung bertingkat tinggi. Jelas sebuah keuntungan dibanding Global Positioning System GPS. Titik hijau menunjukkan posisi di dalam gedung. Jika pengguna berpindah lantai, tampilan langsung berubah menyesuaikan diri. Dengan begitu, dimungkinkan orientasi 3 dimensi di dalam bangunan. Navigasi ini tidak melakukan pertukaran data dengan jejaring yang terlibat. Sistem tidak perlu login pada WLAN. Posisi sepenuhnya tercipta pada smartphone. Hanya di situ diketahui di mana posisi saya. Software navigasi baru ini merupakan pelengkap yang berguna bagi navigasi satelit konvensional. Sistem ini juga dapat mendukung penentuan posisi lebih akurat di dalam bangunan atau di luar.
Sistem panca indera membantu manusia menghindari rintangan atau mencari benda dalam gelap. Tapi bagaimana indera manusia sebenarnya bekerja? Hal ini coba diungkap oleh sekelompok ilmuwan di Universitas Tübingen, Jerman. Di jalanan kita dihadapkan pada bermacam stimulus. Kita bereaksi dan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Target saya adalah memahami bagaimana persepsi kita saat bergerak, saat mengemudi, terbang, naik sepeda. Kita punya persepsi melakukan gerakan, dan kita punya beragam perasaan bahwa kita bergerak. Saya ingin memahami bagaimana berbagai perasaan ini berinteraksi. And I want to understand how these different senses work together. Dalam simulator gerakan, para ilmuwan membalik dunia dalam kepala mereka. Targetnya untuk memisah pandangan dan keseimbangan, untuk lebih memahami proses rangsangan di dalam otak. Pelaku uji coba melihat jalan lurus, tapi kokpit bergerak naik turun seperti roller coaster. Dengan simulator, kami dapat mengendalikan berbagai panca indera dalam berbagai cara. Kita bisa membuatnya sama sebangun, dalam arti informasi yang sama untuk organ keseimbangan dan sistem visual, atau membuatnya beda. Dari responsnya, kami bisa menyimpulkan bagaimana otak mengkombinasikan informasi untuk mendapat informasi terbaik mengenai gerakan. Okay, Anina, how do you feel? Very good. I thought that the curve would be a bit stronger, but the braking felt very real. Okay, we'll bring you in the start position for the roundabout maneuver. Setiap eksperimen baru mengungkap banyak hal mengenai bagaimana otak menafsirkan dunia. Kadang perasaan keseimbangan memberikan informasi keliru, seperti saat pilot terbang memasuki awan. Dan mengemudi dengan kasar dapat mengaburkan orientasi. Okay, so the next maneuver should be a car slalom, okay? The vestibular organ has Organ keseimbangan punya kelemahan dan tidak sempurna. Dalam sejumlah kasus ini, memicu ilusi. Jika pilot terbang memasuki awan, dikenal ada ilusi, dan kita lebih baik tidak mempercayai sistem keseimbangan. Di gedung ini ada dunia lain. Betty Moller ingin mengetahui bagaimana persepsi dan perasaan terkoneksi. Dengan mengenakan helm cyber dan sarung tangan data, ia memasuki dunia baru. Oh wow, I'm in an airplane. I'm no longer in the lab. And I can see anything I want. Saya bisa melihat apapun yang diinginkan. Dengan menggerakkan tangan, saya bisa mengelana ke gunung, keluar angkasa, atau ke pantai, atau ke landas pacu. Apakah ilusi sensorik bisa meningkatkan kenyamanan dalam pesawat terbang yang penuh sesak? Dalam penerbangan cyber ini, jarak antara deretan kursi bisa diubah. Perasaan nyaman dapat ditingkatkan seolah pengalaman nyata. Penumpang uji coba dapat mengubah layout kabin dengan hanya menggerakkan jari. Dengan perasaan tubuh yang baru, penumpang eksperimental bisa bergerak bebas di dalam pesawat terbang cyber. Karena dalam pesawat, penumpang bisa mengubah tubuh orang lain, besarnya tangan, di mana posisinya, posisi mata, dan ini memberikan efek segera mengenai impresi mereka, mengenai besar ruangan. Apakah ini perasaan nyata atau realitas virtual? Apa yang saat ini dilakukan di Cyberneum, semuanya benar-benar fantastis. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena inovator sesaat lagi akan hadir dengan laporan mengenai upaya melindungi hutan hujan di Kolombia. Tetaplah bersama kami. Taman Nasional Los Colorados di Kolombia adalah sebuah oase alam di tengah bisingnya kehidupan manusia. Kawasan lindung ini dikepung oleh jalan tol, perkotaan, dan industri hutan yang terus menggurita. Padahal Los Colorados menampung flora dan fauna yang unik dan langka. Ini adalah bunyi si amang berbulu merah. Jorge Ferrer dan timnya sedang mendata berapa banyak populasi kera ini di Taman Nasional Los Colorados.
tim sudah 3 jam merambah kawasan Taman Nasional. Lihat itu, 3 anak kera dan 3 dewasa. Dan seekor kera betina yang sedang bunting. Kita lihat ada kejutan apa lagi. Mengapa ia tertarik pada kera? Mungkin karena di atas sana, kera kelihatan seperti manusia kecil yang bertanya, apa yang dilakukan orang di bawah sana? Melindungi atau ingin merusak? Lihat, kera itu memandang ke arah kita. Si Amang hanya salah satu dari keragaman hayati di Taman Nasional yang luasnya hanya 10 km persegi. Spesies kera belang yang terancam punah ini hanya ada di Kolombia. Selain itu, hutan ini adalah habitat ratusan jenis burung. Dulu bahkan di hutan ini hidup jaguar. Tapi kini habitatnya makin menciut. Pembalakan hutan, pertanian, dan pemukiman ilegal yang menyerobot lahan Taman Nasional mengancam keragaman hayati. Masalah jangka menengah adalah kerapnya persilangan sekeluarga dan sulitnya pertukaran genetika. Dan juga makin sulit menemukan habitat binatang karena areal hutan makin menciut. Di antara lahan yang dirambah, Taman Nasional kelihatan seperti sebuah pulau hutan. Di dekat Taman Nasional terletak kota kecil San Juan Nepomuceno, dan ada jalan raya yang menghubungkan pantai dengan pedalaman. Sampah sekarang juga jadi masalah bagi Taman Nasional. Juga terdapat pemukiman liar. Populasinya sekitar 400 orang. Luis Ortega juga membangun rumah di sini. Walau sebetulnya ia tahu ini adalah ilegal. Pasalnya di kota lahan pemukiman mahal dan langka. Ia bekerja serabutan untuk bisa bertahan hidup. Saya membangun rumah di sini agar anak saya punya masa depan. Saya punya 3 anak dan seorang istri, juga ipar, sebuah keluarga besar. Saya harapkan keluarga saya punya masa depan lebih baik. Selama 50 tahun di Kolombia berlangsung konflik berdarah antara negara, bandit narkoba, serta kelompok bersenjata kiri dan kanan. Keluarga Luis seperti banyak yang lainnya melarikan diri dari konflik. Ia bahagia sekarang punya rumah baru. Bagi kami di sini aman, lebih aman dari dulu di gunung. Kami di sini dekat ke desa, tidak di dalam desa tapi merasa aman. Para petugas Taman Nasional juga tidak tega mengusir para pemukim ilegal. Situasi pelik di Taman Nasional Los Colorados menyisakan dilema antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Tapi untungnya petugas Taman Nasional cukup cerdik dengan memanfaatkan harapan terbesar hutan Kolombia, yaitu generasi mudanya. Untuk melindungi Taman Nasional, para petugas secara simultan melancarkan strategi jangka panjang lewat pendidikan. Para remaja dari kota terdekat dan dari pemukiman dalam Taman Nasional diajak memasuki hutan. Dulu di sini bukan hanya sekedar ngarai. Suku Malibu menggunakannya sebagai kuil. Bagi mereka, alam itu suci. Kami ingin menghijaukan kembali dan menunjukkan kepada para remaja bahwa dulu alam sangat penting dan dihormati, ibarat nenek moyang. Gambar ini dipahat nenek moyang di permukaan tebing. Suku Malibu bermukim di sini ratusan tahun silam. Semua binatang mereka anggap sebagai saudara. Tapi jaguar dianggap dewa. Karena itu dihormati dengan simbol ini. Bagi para siswa, inilah pertama kalinya mereka belajar tentang warisan sejarah. Kami berharap beberapa siswa di masa depan jadi ahli biologi atau punya kesempatan kuliah.
Jika di sini tidak ada konservasi, kawasan ini tidak punya arti penting. Makin sedikit orang tahu, kawasan jadi makin tidak penting. Dalam sebuah permainan simulasi, siswa diajak mengenal simbol purba dan jenis satwa di Taman Nasional. Nomor 13 cocok dengan 28. Sangat menakjubkan jika kita melihatnya untuk pertama kali. Di sini banyak spesies yang tidak akan terlupakan. Jaguar, satu spesies yang tidak lagi eksis di sini, tapi diharapkan kembali lagi. Untuk menghormatinya dan mengenang suku Malibu, Jorge dan rekan-rekannya menggelar festival Jaguar. Setahun sekali, warga dari kota berdatangan ke sini untuk berpesta menghormati alam. Bagi Jorge dan Taman Nasional, acara ini sukses. Contento? Satisfecho? Puas? Bahagia? Kami mengharapkan banyak orang datang. Dan ini jadi kenyataan. Ini merupakan hasil dari strategi kami. Karena itu saya bahagia, karena banyak orang datang. Jika anak-anak tumbuh dengan kesadaran lingkungan, diharapkan semua akan memberikan bantuannya untuk melindungi Taman Nasional. Pemirsa, laporan inovator terdahulu dapat Anda tonton ulang melalui media center situs dw.com/Indonesia. Dan versi artikel laporan inovator juga dapat Anda cermati melalui Facebook dan Twitter DW Indonesia. Sesaat lagi segmen Gaya Hidup Inovator akan menghadirkan kisah seorang kartunis Inggris dan kucing peliharaannya. Nantikan laporannya usai jeda berikut. Anda kembali bersama Inovator. Seorang kartunis asal Inggris mencetak sukses dengan video kartun tentang kucing yang kini sudah ditonton oleh puluhan juta orang. Padahal rahasia Simon Tofield sangat sederhana, yaitu kucing peliharaannya sendiri. Ini kucing Simon atau Simon's Cat dan aktivitas normal dari pemiliknya, nonton televisi. Tapi semua pemilik kucing tahu aktivitas ini tidak mudah dilakukan. Kartun kelakuan kucing itu pada 2010 mencapai peringkat puncak di kanal YouTube. Hampir 19 juta menonton adegan lucu konflik antara manusia dan kucing. Apa rahasia sukses kartun itu? Tokoh di belakang film kartun, Simon Tofield, tinggal di Leighton Buzzard, dekat London. Ia menceritakan bagaimana awal dari karya kartunnya. Suatu pagi, kucing saya, Hugh, yang saat itu masih kecil, melompat ke badan saya. Menggaruk hidung dan telinga saya, meminta diberi sarapan. Saya terpaksa berdiri dan memberi makanan. Kucing bahagia. Saya duduk lagi dan menemukan inilah ide cemerlang untuk film animasi pendek saya. Saya menggambar seorang lelaki tidur dan kucing yang mencoba membangunkan dia. Kisahnya mengenai hubungan cinta dan benci antara kucing dan manusia. Reporter Hendrik Welling mencoba membuat film Kucing Simon. Tidak ada masalah, kucingnya berada di tahapan undakan paling atas. Dan kucing berperilaku sama seperti yang digambarkan dalam film kartun. Ia loncat ke atas meja, menggigit mikrofon, berlagak di depan kamera, lalu mengganggu pemiliknya. Sangat menarik mengalami hal tersebut. Simon Tofield juga langsung membuat kartun kunjungan reporter Deutsche Welle ke rumahnya. Reportase Simon's Cat juga menjadi film top di kanal YouTube. Tema kucing dan humor selalu menarik perhatian pengguna internet. Dalam kasus ini, kondisinya juga amat menunjang. Pasalnya, Simon Tofield punya kanal YouTube sendiri dan banyak fans. Dalam filmnya, fans bisa melihat bagaimana ia hidup dan pemikirannya. Simon Tofield selalu mengambil inspirasi dari kelakuan kucingnya, baik dalam membuat film kartun atau saat membuat buku. Edisi pertama bukunya jadi bestseller dan diterbitkan di 24 negara.
Menurut saya, yang membuat sukses Simon's Cat adalah gaya menggambar Simon Schofield yang amat bagus, dengan goresan sederhana menggambar kucing. Di satu sisi ini memiliki karakter total, tapi juga menyisakan ruang bagi pencinta kucing untuk berpikir, ini persis seperti kucing saya. Simon Schofield yang pernah kuliah seni, mendirikan perusahaan Simon's Cat Limited di London. Disinilah diproduksi film terbarunya. Ia menggambar satu persatu langsung pada komputer. Sebagai pola dasar adalah gambar sketsa buatannya. Ia juga memproduksi beragam artikel untuk fans. Motif kucing amat laku. Ia membuatnya tidak berdasarkan ide komersial, melainkan dari kecintaannya akan seni. Orang bisa merasakannya. Ketika fansnya meminta dia membuat bantal atau gantungan kunci, Simon membuatnya, dan orang bisa merasakan kecintaan itu. Ia tuangkan dalam artikel untuk fans. Permainan antara kucing dan manusia terus berlanjut dan membawa sukses. Simon Schofield terus melakukan kontak dengan fansnya lewat Facebook dan Twitter. Bukunya kini sudah diterbitkan di 30 negara dengan jumlah eksemplar lebih dari 1,7 juta. Selain itu, ia juga memproduksi 51 film hitam putih. Film baru yang berwarna akan dilansir 2016. Simon's Cat kini jadi tokoh pujaan. Bagaimana jika seni modern ditampilkan di bangunan kuno bergaya abad pertengahan? Hasilnya adalah benturan dua dunia yang saling berbeda. Inilah yang dialami oleh seniman Denmark Olafur Eliasson di Austria. Tangga di Istana Musim Dingin Wina berbalut warna kuning oranye. Karya instalasi cahaya dan objek dari Olafur Eliasson membuat istana bergaya barok ini tampil dalam perendar cahaya baru, membuatnya jadi karya seni kontemporer. Permainan persepsi panca indera bukan hanya tipikal bagi Olafur Eliasson. Para seniman zaman barok juga sudah tertarik dengan hal ini. Ini mendukung realita bahwa kita harus menggunakan daya imajinasi. Kita harus mempercayai fantasi, kreativitas, dan dunia impian, tanpa menjadi ilusionis atau utopis. Kita harus meyakini dengan tenang bahwa hal itu bisa fantasi sekaligus nyata. Seperti permainan cahaya dan bayangan ini, seniman asal Denmark berusia 48 tahun itu sering melibatkan pengunjung. Ia harus mempertajam indera sendiri atau bahkan mempertanyakannya. Bagaimana karya seni ini mempengaruhi lingkungan bergaya barok, bahkan mengejutkan sang seniman. Misalnya instalasi yang meniru orbiter planet ini. Ruangan ini tentu saja amat indah, tapi belum pernah terlihat seperti ini, karena pada dinding makin banyak yang bisa dilihat. Juga pada lukisan ini. Kadang gerakannya tenang, lalu makin kencang. Bagi saya ini amat bagus dan berkualitas. Kolektor seni Francesca von Habsburg dan Patricia Verges mengangkut sebagian besar koleksinya yang bernilai tinggi untuk pameran di Wina. Seperti kaleidoskop buatan tahun 2001 ini biasanya dipamerkan di Buenos Aires, di galeri milik Juan dan Patricia Verges. Dalam koleksi saya, pendaran cahayanya kuning, tapi di sini merah, jadi sama sekali berbeda. Sangat bagus karena berdialog dengan dinding di istana ini. Saya melihat transformasi, seolah ini karya seni yang lain. Pada 2003, Olafur Eliasson melabur Museum Tate Modern di London dengan warna matahari terbenam. Lebih 2 juta pengunjung terpukau oleh karya seni ini. Badai dalam gelas, juga salah satu karya seninya yang terinspirasi oleh hukum alam. Biang lala yang bisa dilewati pengunjung di Museum Seni di Aarhus, Denmark, ia ciptakan 2011. Dan di Museum Seni Louisiana di Copenhagen pada 2014, ia menyulap sejumlah ruangan jadi daerah aliran sungai. Dalam karya seni saya tidak ada tema utama. Saya bergulat dengan medium yang beragam.
patung, lukisan, film, fotografi, instalasi, dan arsitektur. Pada prinsipnya, saya tertarik pada manusia dan manusia dalam ruangan atau kebalikannya. Untuk pameran barok-barok di Wina, ia memasang cermin raksasa di jendela depan istana musim dingin dan membuat aula yang berbentuk separuh lingkaran jadi karya seni tipuan optik. Ini lukisan militer yang sangat besar. Dalam ruangan normal, kita tidak bisa mencermati sepenuhnya. Tapi lewat cermin, untuk pertama kalinya, kita bisa melihat kedalaman dan komposisi dalam karya ini. Terbukti, realita kadang hanya merupakan masalah persepsi. Nah, pemirsa, jangan lupa mengunduh aplikasi Deutsche Welle di Apple Store dan Google Play buat menyimak laporan-laporan seru lain tentang sains, teknologi, lingkungan, atau gaya hidup. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di laman Facebook kami, DW Indonesia. Demikian Inovator untuk kali ini. Di situs dw.com/inovator Anda bisa menemukan sejumlah artikel dan laporan menarik lainnya seputar sains, teknologi, dan kehidupan di Jerman atau Eropa. Video-video inovator paling menarik juga bisa Anda tonton kembali di kanal YouTube kami, DW Indonesia. Anda pun bisa bergabung bersama kami di jejaring sosial Twitter dan Facebook untuk mendapatkan sejumlah informasi terkini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam.